Halo Sobat Smart, perkenalkan saya Hijrianda Nikola Rizky atau biasa dipanggil Niko sebagai mahasiswa sastra Indonesia Universitas 11 Maret. Dilatar belakangi oleh Universitas 11 Maret sebagai kampus yang mengadaptasi teknologi dan informasi masa kini. Sehingga pada penerapan Universitas 11 Maret berkomitmen untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sosial media untuk memberikan suatu informasi dan edukasi terhadap masyarakat. Pada kali ini, Universitas 11 Maret mengeluarkan suatu konten yang berkenaan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, yakni pada konten podcast atau video podcast. Perlu diketahui pada podcast sendiri merupakan suatu konten yang dimiliki oleh Universitas 11 Maret yang memberikan hasil yang inspiratif, informatif, dan edukatif. Nah, pada podcast kali ini juga berkenaan dengan agenda terkait isu-isu terkini yang terjadi pada masa kini dan berbagai macam prestasi yang memiliki suatu inspirasi yang perlu diberikan kepada masyarakat. Nah, pada podcast kali ini berkenaan atau akan membahas mengenai self-love. Perlu diketahui self-love merupakan suatu kemampuan atau individu dari seseorang dalam mencintai atau memahami dirinya sendiri dengan apa adanya. Nah, di samping saya ini sudah hadir teman kita yang merupakan salah seorang mahasiswa UNS yang berasal dari Kediri dan juga merupakan seorang atlet NPC Atletik Indonesia yang memiliki segudang prestasi yang dapat kita ketahui pada ajang internasional, salah satunya pada ASEAN Para Games pada tahun 2017 di Malaysia, yang memiliki torehan prestasi medali emas pada jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter di cabang atletik. Nah, untuk Kak Nanda boleh diperkenalkan lebih lanjut terkait profil singkatnya. Oke. Hai teman-teman, aku Nanda Mei Soliha, salah satu para atletik Nasional Paralimpik Komite Indonesia di cabang olahraga atletik, tepatnya di nomor 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Nah, aku juga termasuk salah satu mahasiswa Universitas 11 Maret di prodi Pendidikan Pelatihan Olahraga gitu. Nah, hai Nanda, bagaimana kabarnya saat ini? Apakah sedang mempersiapkan sesuatu atau sedang ada kesibukan lain? Alhamdulillah kabarnya baik. Kak Niko sendiri gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik juga. Kalau sekarang ini sih untuk event-eventnya kita memang belum ada informasi resmi terkait event internasional. Tapi kita tetap latihan nih, tetap latihan rutin pagi sore, mengingat emang seorang atlet kan nggak boleh tuh istirahat latihannya. Jadi kita tetap mempersiapkan latihan untuk sewaktu-waktu kita dipanggil untuk pelatnas atau ada event-event di tahun terdekat gitu. Oke Kak Nanda. Nah, sekarang kan juga sedang terhambat atau seluruh aktivitas terhambat dengan adanya pandemi. Benar banget. Nah, menurut Kak Nanda sendiri dengan adanya pandemi ini proses latihan Kak Nanda seperti apa sih? Gitu. Emang ini ya, pandemi itu emang berdampak banget ya bagi semuanya. Kalau dulu sih memang kalau di awal pandemi itu fasilitas olahraga tuh memang ditutup kan semuanya. Jadi untuk mensiasati itu kita latihan di rumah, workout di rumah. Tapi untuk sekarang ini memang sudah mulai dibuka, tapi dengan protokol kesehatan. Kita biasanya tuh dibagi tuh, kan kita ada yang latihan ada yang daerah ataupun yang untuk pelatnas. Jadi kita dibagi untuk 2 waktu, pagi sama sore gitu. Jadi biar nggak ketumpuk semuanya gitu, biar nggak terlalu rame juga gitu sih. Oh iya, oke siap. Jadi selama ini Kak Nanda untuk mempersiapkan segala aktivitasnya, untuk mempersiapkan diri dalam ajang-ajang internasional, baik nasional atau internasional, Kak Nanda meskipun dalam kondisi pandemi ini tetap mempersiapkan fisiknya secara optimal ya Kak? Iya, tetap dong latihan. Okay. Nah, di sini ada benda menarik yang dimiliki oleh Kak Nanda. Nah, di sini terdapat balok kayu yang terpasang foto dari Bapak Kak Nanda dan Ibu Kak Nanda. Dan ini ada pula keluarga dari Kak Nanda. Iya, benar banget. Ini bisa dijelasin Kak, ini apa? Jadi ini tuh aku kan kalau start pas lari tuh pakai start jongkok gitu kan. Nah, ya udah ini buat start aku buat mulai. Jadi ini tuh emang aku sengaja pasang di sini
emang buat motivasi aku, karena memang dari awal orang tuaku ini udah yang support aku, udah yang ngedukung aku dari awal. Bahkan masuk olahraga ini pun ibu aku yang nyaranin. Jadi memang sengaja banget ditaruh foto keluarga di balok ini sih gitu. Oke, bagus. Ini jadi, juga balok ini tuh emang aku bawa kemana-mana kalau aku tanding kayak gitu. Oh iya, jadi motivasi dari Kak Nanda sendiri itu adalah keluarga dan menurut Kak Nanda keluarga adalah segalanya. Iya, benar banget. Oke. Nah, udah kita ketahui nih Kak Nanda memiliki berbagai macam aktivitas yang berkenaan dengan atletik atau berkaitan dengan olahraga. Nah, di sini aku mau coba nanya Kak Nanda, gimana sih Kak Nanda sebagai predikat mahasiswa UNS itu bagaimana cara mengatur waktu kuliah, latihan, ataupun bersosialisasi sama teman-teman dari Kak Nanda sendiri? Untuk mengatur jadwal kuliah sama latihan sendiri kan gini, kalau sekarang ini kan online ya, jadi lebih sedikit lebih fleksibel gitu. Kalau dulu aku membagi waktu kuliah sama latihan itu, aku selalu ambil jadwal kuliah setelah latihan pagi sampai sebelum jam latihan sore. Jadi kuliah jam 9 nih mulainya sampai jam 2 siang gitu. Cuman kalau untuk sekarang memang sedikit fleksibel ya, karena kuliah juga online gitu. Kalau untuk sosialisasi sama teman-teman sih biasanya di sela-sela waktu latihan nih, kita kan pasti ngerasain tuh jenuh sama program latihan, beratnya program latihan dan segala macam. Nah, itu pasti aku kayak nyempetin waktu buat main sama teman-teman kayak gitu. Jadi tetap latihan jalan, kuliah juga oke, jalan sama teman juga lancar gitu sih. Iya. Di sini berkenaan dengan aktivitas di luar olahraga, terkait sosialisasi, apakah Kak Nanda pernah mendapatkan perlakuan yang kurang baik? Perlakuan kurang baik pernah sih, pasti pernah. Dulu banget aku pernah kayak, mungkin orang-orang lihatnya masih ini kali ya, masih aneh gitu kan sama penyandang disabilitas itu kan. Dulu juga sempat ditolak sekolah juga. Tapi itu udah lama banget, sekitar tahun 2005 pas aku masuk ke TK sih. Jadi udah ditolak sekolah dengan alasan kondisi fisik aku yang kayak gini gitu. Itu sih. Oh ya, berarti berkenaan dengan hal tersebut sebagai Kak Nanda sendiri untuk gimana caranya menyikapi hal tersebut dan untuk membawa Kak Nanda sendiri dalam memahami apa itu pentingnya self love. Nah, di sini berkenaan terkait self love, bagaimana sih Kak Nanda untuk melihat Kak Nanda sendiri yang seperti ini? Kalau aku sih biasa aja sih sebenarnya, cuman gini, aku biasa aja ngelihat diri aku sendiri karena aku ngerasa aku bisa ngelakuin apa yang kadang orang lain tuh nggak nganggepnya aku nggak bisa ngelakuin itu gitu loh. Jadi aku ya udah, aku ngelakuin apa yang aku suka. Jadi aku kayak orang tua aku juga nggak pernah ngelarang yang harus aku nggak boleh ini itu, nggak boleh gimana. Orang tua aku juga nggak pernah membedakan adik aku, saudara-saudara aku yang lain sama apa yang aku lakuin gitu loh. Selagi kamu mampu ya udah lakuin aja, selagi itu positif kenapa enggak gitu loh, kayak gitu sih. Oh iya, mantap. Jadi terkait self love, jadi Kak Nanda ini mampu untuk memahami situasi atau balik lagi Kak Nanda menjadikan keluarga sebagai motivasi. Iya, benar banget. Nah, berkenaan dengan self love, Kak Nanda sendiri pernah nggak sih terdapat momen atau gimana ya, pernah mengalami titik balik dalam menjalani personal sebagai Kak Nanda sendiri atau sebagai dalam menjalani karir sebagai atlet? Pernah sih. Jadi kayak dulu aku bukan dari keluarga, maksudnya bukan dari keluarga yang mampu gitu ya. Ayahku juga bukan yang, ayahku cuman pedagang waktu itu, serabutan juga. Jadi sampai saat ini pun prestasi atau apapun yang aku dapat juga buat mereka gitu loh. Jadi itu salah satu motivasi aku sih. Maksudnya dengan keadaan dulu yang masih belum stabil, ekonomi keluarga, dan kadang masih dianggap yang sebelah mata sama orang, itu sebenarnya jadi motivasi aku buat
lebih ngembangin bakat, lebih ngembangin prestasi kayak gitu. Nah, berkenaan dalam mengembangkan prestasi dalam diri seorang Kak Nanda, nah Kak Nanda sendiri prinsipnya apa sih untuk menjadi seorang atlet agar lebih semangat dalam meraih hasil yang lebih baik lagi? Prinsipnya sih gampang aja sebenarnya. Bersyukur dengan apa yang sudah kita punya, menerima keadaan. Tapi ingat, menerima keadaan itu bukan berarti menyerah pada keadaan. Gitu. Oke, mantap sekali. Nah, Kak Nanda sendiri sebagai untuk menjadikan semangat tersendiri terkait hal tersebut, bagaimana sih Kak Nanda untuk mencintai diri sendiri, serta untuk bagaimana untuk mengapresiasi diri sendiri, baik menurut Kak Nanda sendiri? Kalau dari aku sendiri sih, melakukan apapun yang kita lakukan, melakukan apapun yang ingin kita lakukan dan kita suka. Selagi itu positif nggak apa-apa. Kita cuma punya dua tangan, kadang dengerin omongan orang itu kayak kita nggak bisa tuh nutup mulut orang satu-satu. Kita nggak bisa mengontrol pendapat orang lain terhadap kita. Kita nggak bisa mengontrol omongan orang lain terhadap apa yang kita lakuin gitu. Yang bisa kita lakukan itu mengontrol diri kita sendiri, memilih mendengar omongan orang lain itu dan nggak bisa berkembang, atau kamu ingin melakukan apapun yang kamu lakuin dan itu bisa membuat hal yang positif dari diri kamu. Jadi itu tadi kuncinya, lakukan apa yang ingin kamu lakukan, jangan pernah membatasi apapun yang ingin kamu lakukan dan suka. Selagi itu positif, lakuin aja, nggak apa-apa. Itu yang bisa membuat kamu berkembang dan berproses kayak gitu. Oke, mantap sekali. Ini juga terdapat kata-kata mutiara dari Kak Nanda sendiri. Tadi lakukan apa yang kamu sukai. Lakukan apa yang kamu sukai, dan selagi itu positif, kenapa nggak dilakukan? Kenapa nggak dilakuin? Kurang lebih seperti itu ya Kak Nanda. Bener banget. Nah, berkenaan untuk mencintai diri sendiri. Nah, dari Kak Nanda sendiri, bagaimana sih untuk terkait proses yang ditempuh untuk mencintai diri sendiri, dan seperti apa langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh Kak Nanda sendiri? Prosesnya pasti nggak gampang, tapi aku selalu ingat Allah tuh ngasih keadaan yang spesial ke aku seperti ini tuh bukan tanpa alasan gitu loh. Ngasih aku keadaan yang kayak gini berarti nggak apa-apa, berarti aku maksudnya termasuk dalam orang-orang yang terpilih. Mungkin dengan aku kayak gini aku bisa membanggakan orang tuaku mungkin, terus apalagi bisa berprestasi. Aku juga lebih bersyukur lagi gitu bisa ketemu teman-teman sesama disabilitas. Dengan begitu aku jadi lebih bersyukur lagi gitu tentang kehidupan kayak gitu-gitu sih Kak. Jadi emang memang nggak mudah prosesnya. Tapi aku berpikir positif dari kejadian yang aku alami gitu loh. Tadi sih aku ya udah dengan keadaanku yang kayak gini, aku bisa membanggakan orang tuaku, aku bisa berprestasi dan bisa membuktikan juga gitu loh kalau ternyata penyandang disabilitas tuh nggak hanya yang kayak gitu-gitu aja gitu. Kita juga mampu berprestasi, kita juga bisa melakukan apapun yang kita ingin kita lakukan gitu, tanpa hambatan itu gitu. Dan ketika aku sadar ketika aku punya kekurangan atau teman-teman nih, aku teman-teman nih kalau kita sadar kita punya kekurangan tapi kita mampu ngelakuin apapun dengan kelemahan yang ada, itu tuh udah nutupin semua kekurangan itu gitu loh. Jadi orang lain tuh juga nggak ngelihat kita kekurangan kita, malah orang lain tuh jadi kagum kayak gitu sih. Nah, ini berarti jadi langkah self love dari Kak Nanda yang menurut Kak Nanda sendiri sebagai langkah untuk menjadi tentang atau yang lebih memahami artinya bersyukur dan memahami kalau Kak Nanda sendiri merupakan orang yang spesial, dan itu sebagai hal positif sendiri bagi lingkungan sekitar juga, dan sebagai motivasi sendiri bagi Kak Nanda dalam menjalankan aktivitas khususnya sebagai atlet ya Kak Nanda. Iya. Nah, sebelum lebih lanjut, di sini ada game nih terkait pertanyaan cepat buat Kak Nanda.
Udah siap belum nih Kak Nanda? Jadi deg-degan. Apa nih kira-kira? Oke, bentar ya. Nah, ini harus jawab cepat ya Kak? Waduh, banyak nggak nih pertanyaannya? Nggak kok. Oke. Santai-santai. Oke, Oke, yang pertama, susu atau kopi? Susu. Latihan pagi atau latihan sore? Sore. Mie goreng atau mie rebus? Mie rebus. Sprint atau maraton? Sprint dong, sprint. Kucing atau anjing? Kucing, aduh nggak dua-duanya nih. Medali emas atau kumlot? Medali emas. Harus cepet Kak. Aduh. Santai. Me time atau kumpul sama temen? Me time. Chat atau telepon? Telepon. Merelakan atau dibicarakan? Dibicarakan dong. Apa sih? Gunung atau laut? Gunung. Solo atau Kediri? Kediri deh. Aduh, itu pilihannya sulit banget. Iya, Kediri deh karena aku selalu pulang ke sana. Gitu. Oke. Nah, pertanyaan cepat juga terdapat apa sih yang menjadi Kak Nanda sendiri untuk gimana memahami apa yang lebih Kak Nanda sukai? Kurang lebih seperti itu sih Kak Nanda. Bener. Aduh, seru. Nah, di sini nah, berkaitan dengan apa yang udah kita bahas terkait self love tadi, dari Kak Nanda sendiri ada nggak sih target utama yang akan diraih oleh Kak Nanda khususnya sebagai atlet ini? Oh, kalau untuk atlet next pengen ikut event yang lebih tinggi dari sebelumnya gitu. ASEAN mungkin atau Paralimpik insya Allah. Karena kalau kita berusaha apa yang nggak bisa ya kan, gitu sih. Pengennya itu tadi. Aku pengen bertanding di event yang lebih tinggi dari sebelumnya. Gitu. Nah, Kak Nanda sendiri udah memaparkan target terkait apa yang ingin diraih Kak Nanda sendiri sebagai atlet. Nah, sebagai di luar atlet, Kak Nanda sendiri ada nggak sih keinginan atau cita-cita yang ingin diraih selain menjadi atlet? Selain jadi atlet, sebenarnya dari dulu sih pengennya jadi pengusaha. Karena emang dari kecil kan suka tuh perintilan-perintilan kayak gitu tuh dijual-jual ke teman-teman sekolah sekelas kayak gitu-gitu kan. Jadi jadi pengusaha. Kemarin juga sempet nyoba kayak bisnis fashion gitu kan. Karena aku suka kan mix and match kayak gitu-gitu. Cuman macet gara-gara nggak ada partner dan emang susah ngatur jadwal untuk latihan juga kayak gitu kan. Jadi emang harus ekstra banget sih kayak gitu tuh. Iya. Oke. Jadi Kak Nanda nggak terlalu fokus ke prestasi tapi juga ada keinginan untuk menjalankan kewirausahaan yang menurut Kak Nanda sendiri nyaman untuk dijalankan. Benar. Nah, dari Kak Nanda sendiri, boleh dong kasih pesan untuk Sobat Semar untuk mencintai, khususnya dalam mencintai diri sendiri ya Kak, atau terkait self love gitu. Monggo Kak Nanda bisa diberikan pesan buat teman-teman. Yang tadi udah aku sampaikan sih di awal, mensyukuri apa yang kamu punya, menerima apapun yang ada pada diri kamu. Tapi menerima apapun yang ada diri kamu itu bukan berarti menyerah pada keadaan gitu. Jadi nggak usah dengerin omongan orang lain, karena terkadang ambil sisi positifnya, tinggalin yang negatif. Karena menurut aku omongan orang yang negatif itu malah bikin kamu nggak fokus untuk maju gitu loh. Jadi malah itu akan jadi toksik buat kamu, nggak bisa berkembang kayak gitu. Jadi lakuin apa yang kamu suka dan itu positif, nggak apa-apa gitu. Oke, terima kasih Kak Nanda. Nah, berkenaan dengan apa yang udah dibicarakan Kak Nanda dari bagaimana untuk memahami diri sendiri dan berkaitan dengan apa yang menjadi motivasi dari Kak Nanda sendiri dalam menjalankan aktivitasnya sebagai seorang atletik. Nah, di sini juga aku bisa narik kesimpulan terkait apa yang udah dibicarakan oleh Kak Nanda, yaitu berkaitan dengan untuk memahami bagaimana diri kita sendiri dan
menurut Kak Nanda sendiri, keluarga sebagai suatu prioritas dalam menjadikan suatu motivasi untuk menjalankan aktivitas yang berkenaan dengan atlet. Nah, di sini pula Kak Nanda juga memberikan suatu informasi terkait bagaimana untuk memahami kekurangan dari diri kita sendiri untuk menjadikan suatu pembelajaran bagi kedepannya agar lebih baik lagi. Dan perlu dipahami, menurut Kak Nanda, self love merupakan suatu hal yang penting dalam menjalankan aktivitas sendiri, khususnya bagi Kak Nanda sendiri yang berkenaan dengan suatu prestasi yang diraih hingga kini. Nah, kurang lebih itu yang dapat diberikan oleh Kak Nanda pada podcast kali ini. Nah, Sobat Semar, terus pantengin media sosial dari UNS sendiri dan jangan lupa membagikan kepada seluruh masyarakat dan akademika UNS sendiri. Terima kasih buat Kak Nanda telah memberikan semacam informasi serta cerita inspiratif pada podcast kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih buat Sobat Semar.